Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program gereja kita Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Pagi ini mari kita bersama-sama sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan kembali firman Tuhan. Pembacaan pagi ini terambil dalam Wahyu pasal 18 ayat yang keempat. Perikopnya jatuhnya Babel. Ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Renungan pagi ini membuat saya kagum akan Tuhan Bapa kita. Betapa Dia sangat mengasihi kita. Betapa Dia telah memilih kita dan tidak mau kita umatnya binasa, menjadi umat ciptaannya yang sia-sia. Dia mau kita terhindar dari malapetaka. Dalam kitab Wahyu ini, Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Salah satunya yang pada ayat 18 ini, Tuhan akan merubuhkan kota besar Babel. Di zaman akhir ini, seperti kota Babel ini, kota yang bisa dibilang metropolitan, kota besar, barat dari kata bumi ini. Di akhir-akhir zaman ini, makin lama alam juga kehidupan di bumi ini makin lama makin rusak, makin lama seperti firman ini penuh dengan seperti ayat 3 dalam pasal 18, karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya. Kita tahu bersama dalam akhir zaman ini, dalam dunia bisnis, dalam dunia pertemanan, terlebih dalam dunia kehidupan, seorang yang mungkin menjalin hubungan pertemanan lebih dekat, mereka perkara-perkara zina, perkara-perkara cabul, mereka menganggap sudah biasa. Masalah yang sudah tidak asing lagi. Itu yang membuat kita bersama-sama pasti merasa mengerikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani, mempunyai sikap yang tegas, mempunyai sikap yang berani tampil beda, seperti beberapa hari yang lalu dalam beberapa firman yang kita dengar. Sebagai umat Tuhan, kita harus berani tampil beda. Tuhan mau kita tidak ikut terperosok, ikut dalam pergaulan-pergaulan yang salah, cara-cara bisnis yang kotor, pertemanan-pertemanan yang gak wajar, hubungan-hubungan yang dijalin juga tidak wajar. Tuhan tidak mau. Seperti ayat 4 tadi, Tuhan bilang dengan tegas, umatku, pergilah kamu, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya, dan kita tidak ikut binasa, tidak ikut tertimpa malapetaka.
Ini bukti Tuhan, seakan-akan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan jangan ikut-ikut rusaknya zaman ini. Zaman ini dunia mengatakan hal itu hal biasa, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai sikap yang tegas untuk menjaga kekudusan kita. Menjaga kekudusan, hidup kudus, berusaha hidup kudus sampai saatnya Tuhan menjemput kita bersama. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab dengan dosa perzinahan ini? Kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi Tuhan tegaskan dalam ayat ini, jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar diri, tetapi yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Dosa percabulan yang satu ini, kalau kita tidak mempunyai sikap tegas, punya prinsip yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang terikat, yang terjerembab, yang akan masuk dalam lingkaran-lingkaran yang membuat kita makin hari makin terperosok dan kita akan susah lepas. Sebelum kita masuk terjerembab, terjebak lebih lagi mari kita lebih tegas lagi menolak, tidak membuka celah untuk iblis untuk menjebak kita dalam dosa percabulan ini. Apapun motifnya, apapun yang ada di depan kita, pertemanan atau bisnis yang menghalalkan segala cara untuk menyukseskan. Kita lanjutkan ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus menjaga bait Allah Roh Kudus ini sampai akhir. Kita tidak mau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, pemberian Allah, menjadi berduka. Kita mau menjaganya sampai akhir. Kita lanjutkan ayat 20. Sebab kita telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan pergunakan tubuh kita dengan hal-hal yang sia-sia. Pergunakan tubuh kita, perlakukan tubuh kita dengan baik, dengan kudus, seperti yang Tuhan mau, supaya kita memuliakan Allah Bapa di surga dengan tubuh kita. Kita baca lagi dalam Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Tidak pikiran jahat aja. Apa? Pembunuhan, bahkan perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Alkitab kita sungguh lengkap. Perzinahan bukan hanya sebagai praktik, tapi di pikiran kita, rancangan di otak kita, Tuhan mau juga kudus. Karena tubuh kita seluruhnya adalah milik Tuhan. Bait Roh Kudus, Tuhan bilang. Kita lanjutkan pembacaan dari 1 Petrus 1 ayat 16, ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita perhatikan apa yang Tuhan mau atas tubuh kita. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan telah memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan telah membeli kita dengan harga yang mahal. Sebagai milik Tuhan, kita mau tubuh ini juga kudus. Jikalau kita mau ikut bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus bersama Tuhan di surga, dalam kerajaannya yang kekal. Kalau kita mau ikut bersama Tuhan dalam kerajaannya kekal, Tuhan mau hidup kita kudus, karena di mana Tuhan berada, itu kudus. Dan tidak ada yang tidak kudus, yang tidak bisa masuk bersama-sama Tuhan. Jadi kalau kita mau ikut masuk bersama Tuhan, kita harus dan wajib harus hidup kudus, tidak ada pilihan lain. Mari bersama-sama kita jaga hidup kudus kita dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Membaca renungan tiap hari, berdoa, minta Roh Kudus pimpin kita, minta Roh Kudus selalu menjagai kita, supaya kita bisa kudus, hidup kudus sampai akhir. Terima kasih. Semoga renungan pagi ini bisa mengingatkan kita untuk kita bisa lebih tegas lagi menjaga hidup kita supaya kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami tidak bisa berusaha menjaga kekudusan kami sendiri tanpa firman dan Roh Kudus-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau menjaga kekudusan hidup kami, menyerahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami selalu, sertai kami selalu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, segala yang najis. Kami juga ikut masuk dalam tempat kerajaan-Mu yang kudus, yang kekal bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami dari pagi, siang, hingga malam nanti ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, pimpin kami untuk bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.